Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuji'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim, Hidayah, Sakinah yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Fikih Wanita. Kita masuk pada pembahasan berkaitan tentang masalah pengurusan jenazah secara umum. Cuma kita tidak menjelaskan secara detail karena ibu-ibu sudah paham tentang masalah tata cara memandikan dan juga mengkafankan jenazah. Yang lebih kita fokuskan nanti berkaitan tentang masalah menyolatkan jenazah dan juga berkaitan tentang masalah doa takziyah. Karena banyak di antara kita ini yang belum paham dan belum mengerti tentang doa-doa yang kita lantunkan, yang kita baca pada saat kita tersebut bertakziyah. Nah, sedikit untuk menguatkan saja berkaitan tentang masalah fadail al-ghusl, ya, fadail ghuslul mayyit, keutamaan memandikan mayit, disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Rafi' radhiyallahu an, semoga Allah Jalla Jalaluhu meridai beliau. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghufira lahu arba'ina marratan. Barang siapa yang sanggup untuk memandikan mayit dengan tulus ikhlas, kemudian dia menyembunyikan, merahasiakan apa yang ada pada tubuhnya si mayit berkaitan dengan aib atau sesuatu yang berkaitan dengan cacat yang ada di tubuhnya. Dia mandikan jenazah, dia tutup aibnya, kemudian apa balasannya? Ghufira lahu arba'ina marratan. Maka Allah Jalla Jalaluhu akan mengampuni dosa-dosanya selama 40 kali. Sedangkan untuk mengkafankan jenazah ini ada dua gambaran. Bisa jadi kita memberikan kain kafan untuk kita infakkan kepada siapapun yang meninggal dunia. Atau bisa jadi gambarannya yang kedua, kita sendiri yang mengkafankan jenazah atau mayit tersebut. Pahalanya apa? Disebutkan di dalam hadis yang sama, yaitu hadis dari Abu Rafi' radhiyallahu an, wa man kaffana mayyitan kasahallahu min sundusi wa istabraqil jannah. Barang siapa yang sanggup untuk mengkafankan mayit, entah dia menyumbang kain kafannya atau dia sendiri yang mengkafankan si mayit tersebut, maka Allah Jalla Jalaluhu akan memakaikan pakaian sutra yang datangnya dari surga. Artinya orang yang suka memberikan atau menginfakkan kain kafan untuk kaum muslimin, siapapun yang meninggal dunia,
maka jaminannya apa? Jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Begitupun juga kita sebagai petugas yang mengkafankan jenazah, itu pun juga jaminannya apa? Jannah dan surga. Hadis ini derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim dan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, sekedar tambahan ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Ada beberapa kasus yang ingin kita sampaikan ya, berkaitan tentang masalah memandikan. Secara ringkas lagi padat. Yang pertama, siapa orang yang paling berhak untuk memandikan mayit tersebut? Yang paling pantas untuk memandikan mayit tersebut adalah orang yang paling paham dan mengerti tata cara memandikan jenazah tersebut. Artinya dia memiliki ilmu pengetahuan. Dia tersebut memiliki al-khibrah bil ghusl. Selain punya ilmu juga berpengalaman tentang memandikan mayit. Jangan sampai dia tersebut orang yang tidak paham dan tidak mengerti tentang tata cara memandikan mayit. Yang kedua, sifat orang yang memandikan jenazah tersebut adalah as-salah. Orangnya orang baik, ya. Li'anna ahlas salahi a'rafu bihududillahi wa syara'i dinihi fayasturuna 'alal mayyit. Karena orang yang baik itu adalah orang yang paling mengenal undang-undang Allah dan syariat-syariat agama ini. Dan pastinya dia akan menutupi aib yang ada pada si mayit tersebut. Dan yang ketiga, usahakan dari pihak keluarganya sendiri. Wa yustahabbu ayyakuma aulan nas min ahlil mayyit bitagsilihi. Ya, jika sekiranya ada dari pihak keluarga yang bisa dan sanggup untuk memandikan mayit, itu lebih utama. Itu lebih utama. Seperti misalnya ibunya meninggal, maka alangkah baiknya anak perempuannya yang memandikan jenazah si mayit tersebut. Kemudian ayahnya yang meninggal dunia, maka alangkah baiknya anak laki-lakinya tersebut yang memandikan si mayit tersebut. Istrinya meninggal dunia, alangkah baiknya yang memandikan itu suaminya sendiri. Ya, itu afdalnya, utamanya. Jika misalnya suaminya meninggal ibu-ibu, kalau ibu kuat, mampu untuk menahan gejolak emosi, menahan tangisan atau menahan kesedihan, maka itu yang afdalnya untuk memandikan jenazah. Yang penting dia ada ilmu dan berpengalaman ketika memandikan jenazah tersebut. Kemudian pastinya dia akan menutupi aib yang ada pada jasadnya si mayit tersebut. Yang ketiga tentunya dari pihak keluarganya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian sedikit tambahan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, idza mata rajulun baina nisa'in au imra'atun baina rijal. Ada kasus. Ada seorang laki-laki meninggal dunia di sekitaran wanita atau di antara wanita. Artinya di kampung itu yang paling banyak itu wanita. Ini kita katakan, ini misalnya ada seorang laki-laki di situ. Semua yang ada di kampung tersebut ternyata wanita. Maka bagaimana tentang hukum memandikannya? Yang benar, wallahu a'lam, yuyammamu wala yughassalu. Ya, li'annahu bimanzilati man lam yajidil ma'. Hendaknya ditayamumin saja ibu-ibu, itu jenazah laki-laki. Tidak perlu untuk dimandikan. Kedudukannya itu sama seperti seseorang yang tidak mendapatkan air. Kita paham kalau ada di antara kita ini meninggal dunia dan takdirnya kita tidak menjumpai air untuk memandikan jenazah tersebut, maka diganti dengan tayammum. Begitupun juga jika yang meninggal seorang wanita diliputi dan di antara para laki-laki. Anggaplah di satu kampung juga. Tuh wanita seorang diri di situ. Dia meninggal dunia. Yang ada di kampung itu cuma laki-laki. Maka hendaknya si perempuan tersebut ditayamumi saja. Tidak perlu untuk dimandikan. Bahkan tidak boleh untuk dimandikan. Wallahu a'lam bissawab.
Dan ini pendapat yang rajih ya, ini pendapat yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Nah, berkaitan tentang masalah tayamum, masih ingat ibu-ibu? Pasti lupa. Ada berapa tahapan Bapak tayamum? Astaghfirullahalazim. Itu anggotanya. Anggotanya ada 2 benar, wajah dan telapak tangan. Tapi kalau tahapannya ibu-ibu? Aduh. Ini kelamaan libur kajian begini nih ibu-ibu ini. Nah, ya, harusnya mengakui ya sudah legend ya. Jangan libur kelamaan ya. Jadi begini nih, lupa lagi. Ada 5 tahapan ibu-ibu. Yang pertama, sebelum mentayamumi mayit tersebut kita baca apa? Bismillah. Baca apa? Bismillah. Kemudian kedua telapak tangan kita tempelkan di pasir yang bersih, tanah yang bersih atau debu. Nah, di tembok-tembok itu kan ada debu. Di tiang-tiang itu ada ya debu. Kita tempelkan saja kedua telapak tangan kita di tembok-tembok tersebut atau di tiang-tiang tersebut atau di suatu apapun dari bagian rumah kita. Setelah kita tempelkan kedua telapak tangan kita ini, kita tiup Bu. Kemudian langsung diusapkan ke wajahnya si mayit dan kedua telapak tangannya. Itu tahapan yang keempat. Tahapan yang kelima, baca doa. Baca doanya apa Bu? Sama seperti doa apa? Sama seperti doa berwudu. Ada berapa doa wudu Bu? Banyak? Enggak lah. Berapa Pak? Benar Bapak. 2. Ya, yang pertama dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian yang kedua, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Doanya sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jelas ibu-ibu? Jadi tata cara tayamum yang biasa kita lakukan jika kita sakit ya. Yang pertama baca bismillah, kemudian kedua telapak tangan ini kita tempelkan di dinding ya yang ada debunya, kemudian di tiang-tiang yang ada debunya atau mungkin di meja yang ada debunya. Ya, setelah itu yang ketiga kita tiup. Kemudian yang keempat langsung diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian yang kelima baca doa. Nah, seperti itulah kita cara untuk mentayamumi. Jelas ibu-ibu ini kasus? Wallahu a'lamu bissawab. Nah, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, ya. Ada kasus lagi ya berkaitan tentang masalah memandikan mayit ini. Ya. Yaitu berkaitan tentang seseorang yang tubuhnya tersebut sudah rusak. Ya. Kalau kita pegang bisa terbawa itu kulitnya atau daging tubuhnya tersebut. Maka hendaknya tidak perlu untuk apa? Dimandikan. Cukup juga untuk apa? Ditayamumin saja. Cukup apa? Ditayamumin juga ya, seperti itu. Nah, ini kasus, misalnya terjadi pernah ada satu kasus ya dari pihak keluarga kita ditabrak oleh lori atau truk ya, sehingga membuat terjadilah apa yang terjadi. Itu kulitnya kalau kita pegang terbawa. Maka tidak mungkin untuk memandikan itu jenazah. Maka ketika si jenazah ini tidak mungkin untuk kita mandikan, maka diganti dengan apa ibu-ibu? Tayammum. Seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Kemudian selanjutnya kasus yang ketiga berkaitan tentang masalah memandikan jenazah ini. Ini misal ya, ini ada kasus begini. Idza matatil mar'ah wa fi batniha janinun hayyun. Apabila seorang perempuan hamil meninggal dunia, dipastikan kan di perutnya ada janin. Ya. Kemudian bagaimana hukumnya berkaitan tentang masalah memandikan ini?
Dikatakan oleh para ulama, idza matatil mar'atu wa fi batniha janin. Apabila seorang wanita meninggal dunia, di perutnya itu ada janin. Fa in kanat turja hayatuhu fa innahu yushaqqu batnuha li ikhrajihi. Ya, apabila si janin tersebut hidup, ya dalam artian harapan hidupnya luar biasa, dan itu menurut informasi dari ahli medis atau dokter, maka dibelek atau dibelah perutnya untuk mengeluarkan apa? Si janin tadi. Ini perempuan hamil, meninggal dunia. Kemudian menurut informasi dokter, si janin masih hidup. Maka bersegeralah itu dokter untuk apa? Membelek ya si perut perempuan tadi itu. Membelah perutnya untuk apa? Mengeluarkan si janin. Jika si janinnya apa? Masih hidup. Fa illam turja hayatuhu lam yushaq. Tapi kalau sekiranya diinformasikan oleh ahli medis, ibunya meninggal, kemudian juga si janin meninggal juga yang ada dalam perutnya tersebut, maka tidak perlu untuk apa? Dibelek. Tidak perlu untuk apa? Dibelah ya perutnya tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ini ijtihadnya dari kalangan ulama dari madhab Hanafi, kemudian madhab ya Syafi'i, dan sebagian dari kalangan madhab Maliki dan Hambali. Jelas ibu-ibu? Jelas bu? Jadi ada perempuan hamil ya meninggal dunia. Kemudian ternyata setelah dicek oleh dokter, oleh ahli medis, ternyata si janin masih hidup. Maka segera apa? Untuk dibelah, untuk dibelek ya, untuk diselamatkan si janin tersebut. Tapi jika tidak terselamatkan, artinya ternyata si janin wafat di dalam perut ibunya, maka apa? Tidak perlu untuk dibelek, langsung dimandikan jenazahnya kan, seperti itu. Tanpa harus mengeluarkan si janin yang ada di perut ibunya tadi. Jelas ibu-ibu? Contoh lagi nih ibu-ibu. Ya, ini kasus yang keempat. Idza matatil mar'atu wa hiya haidun au junubun tughassalu ghuslan wahidan. Apabila seorang perempuan meninggal dunia dalam kondisi haid. Ini perempuan meninggal dalam kondisi haid atau seseorang dari kita, baik laki ataupun perempuan meninggal dalam kondisi junub, maka cukup dimandikan 1 kali saja. Tidak perlu apa? 2 kali. Jelas ibu-ibu? Ada perempuan meninggal dunia. Menurut informasi keluarganya, ini perempuan meninggal dunia dalam kondisi apa? Haid. Maka cukup dimandikan 1 kali. Subhanallah, begitupun juga ada seseorang meninggal dunia dalam kondisi junub. Rupanya habis melakukan itu meninggal dunia. Berarti kan dia meninggal dalam kondisi apa? Junub. Maka tidak perlu untuk dimandikan 2 kali. Cukup dimandikannya berapa? 1 kali saja. Jelas ibu-ibu? Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari ibu-ibu ini. Apabila mayit sudah dikebumikan, ternyata menurut informasi belum dimandikan. Apakah perlu dibongkar lagi kuburannya? Ataukah tidak perlu? Jangan menjawab dulu. Saya yakin Bapak dan Ibu tidak punya informasi hal ini. Jelas ya? Kita dengar keterangannya ulama. Idza dufina al-mayyitu duna ayyughassala. Apabila mayit sudah dikebumikan tanpa dimandikan. Fadhahabal jumhur, mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Daud Al-Zahiri, Imam Ibnu Hazam Al-Zahiri, ila annahu yajibu nabshuhu liyughassala ma lam yughayyar. Kata mayoritas ulama, wajib kuburannya apa? Dibongkar lagi untuk dimandikan. Selama keadaan tubuhnya menurut perkiraan kita tidak ada perubahan. Artinya masih utuh jasadnya. Misalnya ada satu mayit dikebumikan tadi pagi. Tahu-tahu ada informasi, Ustadz
Si mayit yang dikebumikan tadi itu jam 8 pagi belum dimandikan. Berarti bagaimana Ustadz? Nah, menurut mayoritas ulama kuburannya dibongkar lagi. Kemudian untuk apa? Untuk dimandikan. Setelah itu dikafankan. Artinya tubuhnya masih apa? Masih utuh. Masih tidak berubah. Bukan begitu ibu-ibu? Nah, itu pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah, la yajibu dzalika ba'da ihalati turabi alaihi. Tidak perlu dan tidak wajib untuk apa? Untuk membongkar kuburannya lagi. Biarkan dalam kondisi yang seperti itu. Artinya tidak perlu dibongkar kuburannya untuk dimandikan. Karena dia sudah apa? Sudah menyatu dengan tanah. Apalagi kalau kita menurut perkiraan kita ada perubahan di tubuhnya, maka tidak perlu untuk apa? Dibongkar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kata Al-Imam Abu Malik, ya, Kamal Sayyid Salim, kata beliau begini, yadullu ala jawazi ikhrajil mayyit min qabrihi li gharadin sahihin. Ya, ini menunjukkan bolehnya membongkar kuburan atau mengeluarkan mayit dari kuburannya jika ada tujuan yang benar. Seperti misalnya takdirnya, kita nggak tahu, di sini kan ada pemakaman. Subhanallah, mungkin ya ibu-ibu sudah pada meninggal nih, 30 tahun yang ke depan. Itu kuburan akan dijadikan jalan. Ingat nggak sebagaimana kasus yang ada di Tanah Abang tuh? Ya kan? Seperti itu. Dulu kan ada pemakaman di situ. Kemudian dipindah kemana? Ke karet. Itu zamannya ibu-ibu banget. Saya belum lahir tuh, Bu. Nah, tapi saya dengar ceritanya begitu. Bukan begitu Pak Haji? Nah, ini Pak Haji yang paling tua ya, yang tengah. Ya kan? Benar ya? Zaman Gubernur Ali Sadikin kalau nggak salah ya. Seperti itu. Nah itu boleh karena ada maslahat. Ada maslahat, ada tujuan yang sahih, ada tujuan yang benar. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah di sini ada satu riwayat yang sahih ya, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1350. Dan Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2773. Ya, disebutkan ata an-nabiy sallallahu qabra Abdillahi ya bin Ubay ba'dama udkhila ya hubratahu fa amara bihi fa ukhraja fa wada'ahu ala rukbatayhi wa nafasa alaihi min riqihi wa albasahu qamisahu. Ada tokoh munafik meninggal dunia sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jabir. Jabir bercerita Nabi Muhammad itu mendatangi apa? Kuburannya Abdullah bin Ubay bin Salul setelah dia dikebumikan. Fa amara bihi ya fa ukhraja, Rasulullah memerintahkan agar kuburannya itu apa? Dibongkar. Kemudian diletakkan mayitnya tersebut di kedua lutut Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW itu wa nafasa alaihi min riqihi, seperti meludah begitulah, untuk ditempelkan di mana? Di tubuhnya, dan memakaikan baju yang beliau miliki. Jadi anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul namanya Abdullah juga. Dia paham banget, abahnya ini kan tokoh munafik. Subhanallah, jahat banget sama Nabi Muhammad SAW. Dia sangat paham abahnya ini kondisinya tidak baik di akhirat. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, minta pakaian antum ya Rasulullah, untuk dipakaikan ke abahku. Maafkanlah abahku, kata Abdullah ini. Nah karena abahnya itu apa? Tokoh ya munafik. Subhanallah. Nah hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah ternyata
ada kemaslahatan dari membongkar kuburan ya kuburan seseorang tersebut. Misalnya lagi nih, ada satu mayit dikuburkan. Nah, ini kan daerah kita ini kuburannya itu bercampur, bukan begitu? Ada kuburan muslim, ada kuburan non muslim, kafir. Itu kan enggak boleh disatukan. Wala takum ala kubrihi abadan. Ya, jangan sampai dicampur adukan kuburan orang mukmin dengan orang kafir. Ternyata kita sangat paham. Subhanallah, ternyata kuburan kakek kita atau saudara kita atau pemilik kita dikuburkan di pemakaman kafir. Maka hendaknya apa? Kita bongkar kuburannya untuk kita pindahkan jasadnya tersebut ke pemakaman kaum muslimin. Bolehkah begitu? Boleh. Tujuannya sahih, tujuannya apa? Benar. Tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, termasuk mayoritas ulama mengatakan jika memang belum dimandikan dan kemungkinan jasadnya itu masih utuh dan tidak ada perubahan di jasadnya, maka alangkah baiknya apa? Dimandikan. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bapak Ibu? Ini misal ya. Selesai kita dari kasus-kasus yang ada pada apa? Memandikan ya. Pada masalah memandikan. Kita masuk kepada masalah mengkafankan. Mengkafankan jenazah atau menyumbang kain kafan untuk jenazah dikafankan. Pahalanya apa tadi Bu? Jaminannya surga. Hadis Abu Rafi ya. 6. Hadis Abu Rafi. Hadis yang dikeluarkan ya oleh Al-Imam Hakim dan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi. 6. Kemudian berkaitan dengan masalah kasus-kasus yang ada ya, yang berkaitan dengan masalah kain kafan. Ingat ibu-ibu, kain kafan wanita dengan laki-laki itu sama. Itu pendapat yang rajih. Yaitu berapa kain kafan? 3 kain kafan. 3 kain kafan. Ya. Yang pertama kita katakan ya, kain kafan kalau bisa nih, kain kafan putih tapi bergaris hitam. Subhanallah, itu selimutnya persis seperti selimut rumah sakit zaman dulu. Ya, ini untuk sekedar menggambarkan saja. Kalau ada. Kalau tidak ada enggak apa-apa, langsung kain kafan yang putih saja. Ya, kita katakan seperti itu. Maaf. Yang pertama kain kafan yang putih dulu, maaf. Ya, saya ulangi. Yang pertama kain kafan yang putih dulu. Ya, tentunya tali-talinya sudah ada di bawah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita kasih minyak wangi. Kemudian yang kedua kain kafan yang putih juga. Ya. Kemudian kita kasih minyak wangi lagi. Kemudian yang ketiga baru kain kafan yang bergaris tadi itu. Ya, hitam putih tadi itu. Nah, setelah itu kita letakkan kapur bagus. Untuk tujuan apa? Untuk mengusir semut, serangga atau yang sejenisnya. Seperti itu. Sehingga orang yang hidup tidak berpikir macam-macam. Ya, jika sekiranya ada semut tersebut. Wallahu a'lam bissawab. 6. Apalagi kalau yang meninggal dunia ini ketahuan misalnya penyakitnya seperti diabetes, penyakit gula. Itu semut akan datang itu. Maka oleh sebab itu di kain kafannya itu apa? Ada kapur bagus tadi. Nah, kalau sekiranya tidak mendapatkan kain kafan yang bergaris tadi itu, untuk yang ketiganya itu, maka tidak mengapa kain kafan yang pada umumnya saja. Dan itu disesuaikan dengan anggota, sesuai dengan tubuhnya, kecil dan besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, adapun yang mengatakan kain kafan buat wanita itu 5 kain kafan, 1 kain untuk menutupi wajahnya, 1 kain lagi untuk menutupi bagian tubuhnya yang atas, 1 kain lagi untuk menutupi bagian tubuhnya atau jasadnya yang bawah, kemudian sisa 2 kain itu untuk menutupi tubuhnya seluruhnya. Hadza hadisun dhaif. Ini hadis apa? Hadis dhaif. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bapak Ibu? Ibu-ibu jelas enggak? Jelas. Wallahu a'lam. Baik, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalalu, ya, kita masuk kepada pembahasan masih kafan. Boleh enggak mengkafani wanita dengan kain kafan dari sutra?
Boleh tidak Bapak Ibu? Secara hukum jaizun, boleh. Karena wanita boleh pakai kain sutra. Yang tidak boleh siapa? Laki-laki. Kata Nabi kita Muhammad SAW, hadani hillun linisa'ina wa haramun lirijalina. Dua hal ini, emas dan sutra, halal buat wanita, tapi haram buat laki-laki. Jelas ya? Kenapa dibolehkan? Karena li'annahu yajuzu lubsuhu fil hayati. Karena ketika wanita itu masih hidup, maka boleh untuk memakai pakaian yang terbuat dari kain sutra. Jelas ya? Sebagian ulama memakruhkan. Kita tahu kan ibu-ibu, kain sutra itu lebih mahal daripada kain biasa, daripada kain katun atau kain Paris. Sutra mahal. Alangkah baiknya itu uangnya diwariskan saja untuk ahli waris. Beli kain kapan atau minta kain kapan dari MT ya, Hidayah Sakinah saja. Itu lebih baik. Jelas ya? Ada yang menyumbang misalnya dari tante-tante kita ini, dari jidah-jidah kita ini, dari MT apa? Hidayah Sakinah ini. Ambil yang itu. Toh juga kan menyatu dengan tanah. Buat apa? Enggak ada gaya-gayaannya sama sekali. Buang-buang duit saja. Saya lebih condong pada pendapat ulama yang mengatakan hukumnya apa? Makruh. Karena itu kan kain sutra itu lambang kemewahan. Beda kalau ibu masih hidup. Monggo silahkan. Makanya Bapak sudah paham kan kenapa pakaian wanita itu lebih mahal daripada pakaian laki-laki. Maka oleh sebab itu Bapak-bapak maklumi jika baju atau pakaian istri antum harganya 1 juta ya, antum paling cuma 200 juta ya. Kalau misalnya ya harga pakaian istri antum itu 3 juta, antum paling 300 ribu. Seperti itu. Wajar, maklumin saja. Karena memang pakaian wanita itu lebih mahal daripada pakaian laki-laki. Jelas ibu-ibu? Nah, ibu ngaku itu, jelas katanya. Seperti itu. Nah, ini kan maksudnya Bapak jangan bakhil dengan istri itu ya. Artinya kalau memang pakaiannya memang lebih mahal. Kalau yang harga 100-200 ribu ya, subhanallah, itu sekali pakai terkena gagang ya, pintu masjid juga sobek sudah. Subhanallah, kelihatan kan auratnya ujung-ujungnya. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bapak Ibu? Oke, selesai kita dari masalah mengkafankan. Kemudian kita masuk berkaitan erat dengan masalah menyolatkan jenazah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Dalam masalah pengurusan jenazah, baik memandikan, mengkafankan, menyolatkan, ataupun menguburkan, hukumnya apa Bapak Ibu? Fardu kifayah, benar. Asal mulanya setiap individu kita tersebut wajib untuk memandikan, mengkafankan, menyolatkan, hingga menguburkan jenazah tersebut. Idza fa'alahu ba'dul muslimin saqata anil baqin. Tapi kalau sekiranya sekelompok kaum muslimin, sekelompok dari kita ini sudah menjalankan tadi untuk mengurusi jenazah, dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan hingga menguburkan, maka gugur kewajiban yang lainnya. Itulah yang disebut dengan apa? Fardu kifayah. Termasuk menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Asal mulanya setiap individu kita ini wajib untuk mensolatkan jenazah. Tapi kalau sekiranya sekelompok atau sebagian kaum muslimin sudah menyolatkan jenazah tersebut, maka gugur kewajiban yang lain sebatas apa? Sunnah saja. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwasannya pahala besar bagi kita yang suka menyolatkan jenazah. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla Jalaluh meridhai beliau. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan jenazah tersebut, maka dia mendapatkan 1 qirat. Ini riwayat yang pertama. Artinya bisa jadi nih ibu-ibu, kita yang lagi halangan
seperti haid dan nifas, bertakziah. Kita kan sangat paham perempuan haid dan nifas tidak boleh sholat, termasuk sholat apa? Jenazah. Tapi kita datang ke tempat takziah, sampai jenazah itu disolatkan, insya Allah ibu-ibu yang lagi halangan tadi, entah haid dan nifas, tetap mendapatkan 1 qirat. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua adalah man syahidal janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia ikut serta menyolatkan jenazah, maka dia mendapatkan 1 qirat. Kita yang takziah ikut serta apa? Menyolatkan jenazah, maka kita mendapatkan 1 qirat. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan satu qirat tadi, pahala yang besar tadi itu, ya, ikut serta menyolatkan jenazah. Ya, ini riwayat yang kedua. Makanya dari kajian MT Hidayah Sakinah ini, saya ingatkan, terutama buat ibu-ibu. Ibu-ibu Masya Allah, untuk takziah laki-laki kalah. Cuma kelemahan ibu-ibu, jarang di antara ibu-ibu ini yang menyolatkan jenazah. Ini yang saya saksikan. Bukan begitu ibu-ibu? Ya benar, ya kan? Kita ajak kadang, Bu, sholat 1 qirat. Enggak ada wudhu. Bu, itu kamar mandi. Silakan ibu wudhu di situ. Enggak deh, enggak usah. Doa aja dari jauh. Subhanallah. Sholatkan jenazah, Bu. Jangan sampai ibu ada anggapan pahala kita udah banyak. Kagak ada. Jelas Bu ya? Maka sholatkan jenazah. Dan ibu paham, ibu mengerti. Sholat jenazah itu bermanfaat buat kita menyolatkan jenazah 1 qirat. Dan itu sungguh sangat bermanfaat buat si mayit. Buat apa? Buat si mayit. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla Jalaluh meridhai beliau. Ketika Nabi Muhammad SAW bertanya tentang seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid. Ini perempuan sudah legend, sudah tua, hidup sebatang kara. Rasulullah kesian. Akhirnya dibuatkanlah kamar khusus di Masjid Nabawi. Ditugaskan oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk bersih-bersih di masjid. Setelah salat subuh, biasanya Rasulullah berjumpa dengan itu perempuan. Hari itu Nabi Muhammad tidak berjumpa dengan itu perempuan. Rasulullah bertanya kepada para sahabat ridwanullah ajma'in, "Aina fulana?" Si fulana ada di mana ya? Faqalu, kemudian para sahabat menjawab, "Tufiyat al-barihah." Tadi malam sudah apa? Meninggal dunia. Rasulullah kaget. Kemudian mengatakan, "Afala kuntum adantumuni?" Hei, kenapa antum tidak info kepadaku? Si fulanah telah meninggal dunia. Ba'duhum saggaru amruha. Sebagian sahabat meremehkan itu perempuan. Ngapain sih Rasulullah pakai cari-cari juga? Itu perempuan udah tua, nini-nini, nenek-nenek, legend banget dan hidup sebatang kara. Ngapain? Fakirah, ya, fakir lagi, miskin lagi. Kan seperti itu. Rasulullah SAW marah ya ketika diinfokan seperti itu. Nah, ternyata apa yang terjadi di zaman sekarang ternyata terjadi juga di zaman dulu. Seperti misalnya kita tanya, ya ibu-ibu, ini si fulan meninggal, fulanah meninggal dunia. Subhanallah. Kemudian kan ibu-ibu ini antara bestinya dan soulmate-nya kan saling bertanya, gimana takziah enggak kita ke sana? Insya Allah ya, insya Allah. Insya Allah apa nih? Insya Allah enggak kayaknya ya. Subhanallah. Allahu Akbar. Kenapa yang meninggal miskin? Fakir. Bukan tokoh masyarakat. Subhanallah, tapi kalau yang meninggal Masya Allah, tabarakallah. Ya, tokoh masyarakat. Ada jabatan, orang kaya. Seperti itu. Ustaz termasuk tokoh masyarakat enggak? Berarti banyak juga nanti yang hadir ya. Seperti itu. Nah. Subhanallah. Ya, itu enggak menunggu waktu duha. Habis salat subuh sudah muncul di tempat takziah. Untuk menampakkan wajahnya di hadapan kerabat-kerabat si mayit. Ana hadir, ana hadir. Jangan begitu kata Nabi SAW. Bagaimanapun dia saudara kita. Hendaknya kita apa? Takziah. Dan menyolatkan jenazahnya.
Sebagian sahabat mengatakan, enggak begitu ya Rasulullah, bukan apa-apa. Tadi malam meninggalnya. Kami khawatir jika sekiranya info kepada antum, menyusahkan antum dan merepotkan antum. Kata Nabi Muhammad, idzan dulluni ala kubriha. Tolong tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Kemudian diantarkanlah Nabi ke pemakaman Baqi. Kemudian tunjukkan ini kuburannya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyolatkan jenazah itu perempuan di kuburannya dan sudah dikebumikan itu jenazah. Kata Ustadz nggak boleh sholat di kuburan lah Ustadz. Benar, sholat yang ada ruku dan sujud. Kalau sholat jenazah ada nggak ruku dan sujud? Tidak ada, cuma 4 kali takbir. Takbir yang pertama baca apa? Baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua, salawat Nabi. Takbir yang ketiga, berdoa dengan penuh keikhlasan. Ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu. Dan seterusnya. Takbir yang keempat, kalau bisa baca doa. Doanya sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu. Allah maghfir lana wa lahu. Kemudian salam. Salamnya boleh 2 kali, boleh juga 1 kali. Salam 2 kali, hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Salam yang 1 kali, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah kalau di tempat kita nih, kebetulan di sini, di masjid kita ini, salamnya 2 kali saja Pak ya. Jangan dirubah-rubah, apa yang sudah menjadi kebiasaan, toh benar. Iya kan? Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Tapi nanti kalau kita menyolatkan jenazah di Makkah atau di Madinah, salamnya cuma 1 kali. Benar juga. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jelas ibu-ibu? Enggak tidur kan? Apalagi jumlahnya banyak. Subhanallah. Rasulullah habis menyolatkan jenazah tadi, kemudian berkomentar apa? Inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Ketahuilah. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini diliputi kegelapan yang sangat luar biasa untuk penghuninya. Baru terang benderang jika kita yang hidup apa? Menyolatkan jenazahnya. Subhanallah, untuk kesekian kalinya saya berwasiat dan berpesan terutama kepada jidah-jidah kita, nenek-nenek kita yang ada di MT Sakinah ini. Ya, Hidayah Sakinah ini. Siapapun yang duluan. Kalau saya yang duluan, tolong ya ibu-ibu, solatkan jenazah saya. Tapi kalau ibu yang duluan, tolong WA saja ke saya. Japri. Wallahu a'lam bishawab. Saya insya Allah datang. Insya Allah datang. Jelas ibu? Kalau dari anggota MT Hidayah Sakinah yang meninggal dunia, kajian kita batalkan. Jelas ibu-ibu? WA aja ya. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah hadir. Taib untuk takziah, menyolatkan jenazah. Subhanallah, ini ibu-ibu kita sudah tua, kesian. Ya seperti itu. Nah, subhanallah, kalau meninggal dunia ya kita berusaha untuk hadir. Semoga kuburan beliau-beliau ini apa? Terang benderang. Bukan begitu, nih ada yang 75, ada yang 70, ada yang 65, ada yang 60. Enggak ada yang muda di sini. Subhanallah. Berarti kan sudah fase yang terakhir ibu-ibu ini. Sebagaimana disebutkan ya di dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir atau surah Mu'min ya, ayat 67. Jelas ibu-ibu? Apalagi jumlahnya banyak. MT Hidayah Sakinah ini ada kali 200 kan yang hadir. Subhanallah. Anggaplah 100 orang kita katakan. Ya, doanya kita, salat jenazah tadi 100 orang jumlahnya. Itu syafaat buat si mayit. Itu yang membuat Allah Jalla wa'ala mengabulkan doa kita yang kita baca di takbir yang ketiga tersebut. Sehingga membuat si mayit ini aman di alam barzahnya. Aman di alam kuburnya. Kalau tidak ada 100 orang, 40 orang ada dong. MT Hidayah Sakinah ini menurut pendataan 1001 ada kan Bu? Ada enggak? Iya kan 40 orang yang hadir alhamdulillah. Dan sifatnya itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas, tidak pernah menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Tidak pernah berbuat syirik. Subhanallah, kalau berbuat syirik kelewatan. Ibu-ibu, suami yang sekarang bukan hasil pelet kan Bu? Bukan hasil guna-gunakan, Bapak juga begitu kan Pak? Subhanallah, istri yang sekarang bukan hasil menyihir kan? Bukan hasil memelet kan?
Tidak kan? Seperti itu. Dan saya yakin ya ibu-ibu yang ada di MT Hidayah Sakinah ini kuat tauhidnya. Jauh daripada syirik. Ustadznya keren-keren yang ngajar di sini. Subhanallah. Ya, ustadznya itu ya kita katakan yang betul-betul senior yang mumpuni dengan keilmuan. Kita ini doang yang satu ya, ustadz kampung nih satu-satunya. Kenapa saya dipanggil juga? Kita kadang nggak pede loh dengan ustadz-ustadz yang senior itu. Subhanallah ya, luar biasa. Kalau masih syirik juga kelewatan banget. Wallahu alam. Nah, berarti kan yakin untuk dosa syirik nih ibu-ibu kayaknya kagak. Meskipun dosa yang lain ya masih kadang dikit-dikit ya. Gibahin ustadz kadang masih ada ya seperti itu. Wallahu alam bisawab. Naam. Wallahu alam bisawab. Kalau sekiranya tidak ada 140 orang. Doa-doa mereka Pak dikabulkan. Itu yang membuat apa? Aman si mayit di kuburannya. Sebagaimana yang 100 orang itu disebutkan dalam hadis Ibunda Aisyah. Kemudian yang 40 orang disebutkan di dalam hadis ya. Abdullah ibnu Abbas anhuma. Kalau tidak ada juga ya paling tiga sop ya, 3 barisan sop solat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 3154. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min mayyitin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimin illa aujaba." Tidaklah seorang mayit yang meninggal dunia disolatkan jenazahnya 3 barisan saf solat dari kalangan kaum muslimin kecuali dipastikan dia tersebut masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Wallahu alam bissawab. Nah kemudian ya juzulin nisa'i as-salah ala janazah ya idza lam yattabi'na al-janazah ya bahwasanya wanita itu boleh untuk menyolatkan jenazah sama sebagaimana apa? Laki-laki. Bahkan ibu-ibu boleh enggak ikut jamaah ya salat jenazah laki-laki Bu? Boleh. Itu yang dikatakan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma anna Aisyata amarat ayamurra bi janazati Sa'ad bin Abi Waqqas fil masjid. Bahwasannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan jika sudah datang jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas maka disalatkan di Masjid An-Nabawi saja. Akhirnya apa? Fatusalla alaih. Kemudian disalatkanlah jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam masjid An-Nabawi. Fa ankaran nasu zalika 'alaiha. Subhanallah, sebagian manusia yang ada di situ, sebagian kaum muslimin mengingkari salat jenazah di dalam masjid karena memang afdolnya kalau masjid itu ada tempat khusus di terasnya, maka salat jenazah itu apa? Di teras masjid atau di luar masjid. Jika sekiranya ada tempat. Atau misalnya maaf, di rumahnya besar. Rumahnya tersebut 1000 kali 1000 misalnya. Luas kan? Kita katakan seperti itu. Tapi kalau misalnya rumahnya sempit, kecil, enggak memungkinkan, maka salatkan di dalam masjid saja. Nah, di zaman Ibunda Aisyah itu ada yang mengingkari apa yang diijtihadkan oleh Ibunda Aisyah tadi. Sudah salat jenazah untuk Sa'ad bin Abi Waqqas di masjid saja. Ada yang mengingkari. Kata Ibunda Aisyah, faqalat ma asra'u ma nasiyan nas. Betapa cepatnya manusia ini lupa. Betapa cepatnya manusia ini lupa dan sangat mudah untuk menghukumi. Ma shalla Rasul sallam ala Suhail ibnul Bayda ila fil masjid. Kalian ingat enggak? Nabi itu pernah menyolatkan jenazah di dalam masjid. Jenazahnya siapa? Sahabat Nabi Suhail ibnu Bayda. Wallahu a'lam bissawab. Dari sini kita paham ya, wa fi hadzal hadisi annahu yajuzu as-salatu 'alal janazah fil masjid. Ya, dalam hadis ini menunjukkan bolehnya kita menyolatkan jenazah apa? Di dalam masjid. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bapak Ibu?
Ustadz, ada pertanyaan. Ini permasalahan ya. Hal yusalla ala ba'di ajza'il mayyit. Ustadz, bagaimana kalau sekiranya mayitnya itu dimutilasi, dipotong-potong kayak daging sapi. Subhanallah, ketemunya itu cuma kepalanya, atau ketemunya cuma tangannya, ketemunya cuma kakinya. Tetap disolatkan gak jenazahnya? Para ulama berbagai macam ikhtilaf mengatakan, ada yang mengatakan disolatkan, ada yang mengatakan tidak perlu untuk disolatkan. Wallahu a'lam bissawab, dikatakan oleh ya Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, ya, beliau mengatakan begini, ya, kata beliau, walladzi tamilu ilaihi an-nafsu annahu illam yakun qad shalla alaihi fa innahu yughassal wa yusalla ala dzalika juz'i wa yudfan. Wallahu a'lam, kata beliau, hanya Allah Jalla wa Ala yang maha mengetahui kebenarannya. Hati ini condong, qalbu ini, diri ini apa lebih condong. Apabila masih memungkinkan untuk disolatkan, disolatkan. Misalnya ditemukan potongan-potongan jasad manusia yang itu muslim. Kan banyak terjadi tuh. Subhanallah, banyak apa? Terjadi bukan satu kali, dua kali. Dimutilasi si mayit tersebut. Maka dikatakan ya tetap untuk disolatkan. Nah, sebagian ulama berkata seperti ini, annahu yusalla alaihi sawa'un qallal ba'd am kathur. Tetap disolatkan meskipun bagian tubuhnya tersisa sedikit lagi, yang banyaknya nggak tahu entah kemana, atau ditemukan banyak dari anggota tubuhnya, ketemu kepalanya, ketemu tangannya, ketemu kakinya, tapi badannya enggak ketemu, disolatkan. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ya, dan juga Al-Imam Ibnu Hazm. Pendapat yang kedua mengatakan, in wujida aktsaru min nisfihi gussila wa suliya alaih. Jika didapatkan lebih daripada setengah tubuhnya, jika didapatkan lebih dari setengah tubuhnya, maka dimandikan jenazahnya, dikafankan jenazahnya, dan disolatkan jenazahnya. Wa in wujida an-nisfu fala ghussila wala salata. Tapi kalau ditemukan cuma setengah badannya saja, maka tidak perlu untuk dimandikan jenazahnya dan tidak perlu untuk disolatkan jenazahnya. Ini pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Dan juga ini pendapat Imam Malik ya, dalam salah satu fatwa beliau dan ijtihad beliau. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pendapat yang ketiga mengatakan annahu la yusalla alaihi mutlaqan. Pendapat Daud Al-Zahiri mengatakan kalau memang sudah dimutilasi, badannya sudah dipisah-pisah, apalagi ya potongan tubuhnya itu kecil-kecil, kata Al-Imam Daud Al-Zahiri tidak perlu untuk apa? Disolatkan. Wallahu alam bissawab. Naam. Baik. Nah, tapi memang kalau didapatkan kepalanya atau badannya dan lebih banyak ya daripada misalnya setengah badan, tetap disolatkan jenazahnya. Nah, setelah disolatkan jenazahnya, dikebumikan misalnya, tahu-tahu ketemu jari-jarinya misalnya, atau ketemu betisnya misalnya, maka tidak perlu untuk apa? Disolatkan. Karena yang pertama sudah apa? Disolatkan. Wallahu alam bissawab. Jelas apa Ibu? Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Pertanyaan, anak kecil disolatkan gak jenazahnya? Disolatkan jenazahnya. Tetapi memang ada doa yang berbeda ya. Jika anak kecil yang meninggal dunia ya, seperti itu. Pendapat yang paling rajih yang benar, tetap disolatkan jenazahnya tersebut. Ya, tapi memang kita katakan tidak sewajib orang yang dewasa. Tidak sewajib orang apa? Yang dewasa, ya. Dan para ulama mengatakan memang anak kecil itu kan sudah dipastikan apa? Masuk jannah, masuk surga. Ya, beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa itu memang kita katakan ya hendaknya kita apa? Menyolatkan jenazahnya, bukan apa-apa. Itu tidak lain syafaat buat siapa? Buat si mayit tersebut. Maka hendaknya apa? Kita menyolatkan jenazahnya tersebut ya.
Nah, adapun untuk anak-anak kecil kita menyolatkan jenazahnya itu tujuannya tidak lain untuk apa? Untuk kemaslahatan buat kedua orang tuanya. Dengan sebab kita tersebut menyolatkan jenazahnya tersebut, mudah-mudahan kita katakan bahwasannya orang tuanya itu mendapatkan syafaat dari anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik tadi. Makanya doanya apa Bu? Di takbir yang ketiga itu kalau anak kecil meninggal dunia. Pasti nggak tahu kan? Padahal kita kajian tuh ya sudah 30 tahun kan? Sudah banyak yang meninggal. Masa nggak tahu Bu? Aduh, alhamdulillah saya pemain baru ya. Subhanallah bukan pemain lama nih. Taib, doanya begini Bu, yang paling pendek aja deh. Di takbir yang ketiga tuh baca doa begini. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai simpanan pahala untuk kedua orang tuanya, untuk kami, dan sebagai amal baik dan amal soleh, ya, serta pahala buat kami. Ya sama-sama, saya dulu Bu, saya dulu Pak. Allahumma ja'alhu lana. Allahumma ja'alhu lana faratan. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Faratan itu artinya sebagai simpanan pahala yang baik buat kami. Ya, wasalafan juga sama mirip artinya ya. Artinya simpanan pahala buat kami dan pahala buat kami semuanya. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Nah, yang paling pendek juga nih dalam riwayat, satu riwayat ya Bu ya. Doanya berikut ini. Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran zal kha ra wa dhukhran liwalidayhi wa syafi'an mujaban Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran liwalidayhi wa syafi'an mujaban. Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala pendahulunya dan simpanan pahala bagi kedua orang tuanya, dan jadikanlah anak ini sebagai pemberi syafaat yang dikabulkan doa-doanya untuk kedua orang tuanya. Allahumma ja'alhu faratan wa zukhran liwalidayhi wa syafi'an mujaban. Atau kalau ingin ditambah lagi bagus lagi. Allahumma tsaqil bihi mawazinahuma wa a'dhim bihi ujurahuma wa alhiqhu bisalihil mu'minin wa ja'alhu fi kafalati Ibrahim wa qihi birahmatika adzabal jahim wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Allahumma ighfir li aslafina wa afratina wa man sabaqana bil iman. Nah ini panjang Bu ya, pasti Ibu enggak hafal ya. Jadi yang pendek saja, yang dua tadi ya. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Ini satu. Yang kedua, Allahumma ja'alhu faratan wa zukhran liwalidayhi wa syafi'an mujaban. Allahumma ja'alhu faratan wa zukhran
liwalidayhi wa syafi'an mujaban. Enggak ada yang hafal, Bu? Enggak ada. Ya udahlah. Mau dikata apa? Nanti kita WA aja ya. Wallahu a'lam bissawab. Hafalkan, Bu ya. Jangan malu-maluin saya, Bu. Ibu pasti ditanya, ustadznya siapa yang ngajar fikih? Azhar tuh. Si Azhar sih benar-benar kita nggak hafal-hafal tuh doanya. Kan malu kita, padahal kan ibunya sendiri yang nggak hafal. Seperti demen banget nyalahkan ustadz, ya seperti itu. Wallahu a'lam. Jelas ibu-ibu? Tapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Kita lanjut lagi ya. Ahlul bid'ah kalau meninggal dunia disolatkan gak jenazahnya? Nah, ahlul bid'ah itu ada dua. Ahlul bid'ah itu ada dua. Bid'ah itu kan ada dua. Ya, kita katakan ada bid'ah yang mukaffirah, ya. Bid'ah yang membuat dia kafir. Yang kedua ada mufassaqah atau mufassiqah, ya. Bid'ah yang membuat dia cuma sebatas fasik saja. Artinya kalau bid'ah yang dia lakukan setelah iqamatul hujjah dan izalatul syubhat, tapi dia tetap menjalankan bid'ah, ya, yang mengarah kepada kekafiran, bahkan membatalkan dua kalimat syahadatnya, maka ya kita tidak menyolatkan jenazahnya. Tapi kalau bid'ahnya cuma sebatas kefasikan, Bapak dan Ibu, tetap disolatkan jenazahnya. Hasilu kalami ahli ilm annahu yusalla ala kulli muslimin walau kana min ahli al-kaba'ir wal fussaq aw min ahli al-bid'ah ma lam yukaffar bi bid'atihi lakin in taraka a'immatud dini wa ahlul fadli alladhi yuqtada bihim as-salah ala ahadihim jazaran li amsalihim fa huwa hasanun. Pendapat yang rajih dari kesimpulan pendapat ulama tersebut bahwasannya setiap muslim yang meninggal dunia tetap disolatkan jenazahnya. Walaupun dia tergolong pelaku dosa besar. Walaupun dia tersebut ya pendosa, dosa yang dia lakukan dosa besar. Walaupun dia fasik, walaupun dia ahli bid'ah sekalipun. Selama bid'ahnya tersebut ya bukan bid'ah yang membuat dia tersebut kafir. Artinya bid'ah yang dia lakukan cuma sebatas membuat dia fasik. Fasik itu masih muslim gak Bapak Ibu? Masih muslim. Fasik itu kan artinya al-khurud an ta'atillah. Keluar dari taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka tetap apa? Disolatkan. Tapi bagi imam-imam, ulama-ulama, ustadz-ustadz, pemimpin-pemimpin agama, dan orang-orang yang punya karunia, ya diam aja Pak. Jangan saya kaget nanti. Jadi subhanallah, siapapun dia yang punya kedudukan, entah ustadz, kiai, alim ulama, ternyata yang meninggal dunia tersebut adalah ahlul kabair, para pelaku dosa besar, seperti orang ahlul bid'ah, meskipun bid'ahnya tersebut cuma sebatas fasik saja, maka alangkah baiknya kita tidak ikut serta menyolatkan. Tapi orang awam dari kalangan kaum muslimin diperintahkan untuk apa? Untuk menyolatkan jenazah tersebut. Jadi ibu-ibu, supaya apa? Supaya tidak ada lagi yang meninggal dunia setelah ini orang yang suka melakukan perbuatan dosa besar. Supaya tidak ada lagi dari kalangan kaum muslimin yang meninggal dunia masih doyan dengan apa? Kebid'ahan dan seterusnya. Makanya Nabi Muhammad pernah enggak tidak menyolatkan jenazah sahabatnya? Pernah. Ada sahabat yang meninggal dunia dalam kondisi apa? Bunuh diri pada saat berperang. Bukan begitu? Rasulullah tidak mau untuk menyolatkan jenazahnya. Tapi Rasulullah memerintahkan enggak sahabat yang lain untuk menyolatkan jenazahnya? Diperintahkan. Sallu alaih. Salatkan jenazahnya. Kata Nabi SAW. Meskipun Rasulullah tidak mau untuk apa? Menyolatkan jenazah. Jelas ibu-ibu? Nah, dari sini kita paham, mengerti. Para pelaku dosa besar tersebut kita katakan tetap disolatkan jenazahnya. Cuma memang wanti-wanti ya kalau kita orang yang terpandang misalnya. Misalnya kita tahu nih di komplek ini ada seseorang yang meninggal dunia. Kebetulan dia tersebut ahlul bid'ah. Dia tersebut syiah, rafidhah. Satu komplek nih dengan ustadz.
Nah si ustadz itu nggak perlu apa? Menyolatkan jenazahnya. Agar jangan sampai orang yang di komplek ini masih punya aliran Syiah Rafidhah. Aliran yang sesat lagi menyesatkan tersebut. Jelas Bapak Ibu? Nggak jelas. Jelas tidak? Oke. Nah kemudian bagaimana hukumnya Ustadz menyolatkan jenazah orang yang masih punya utang? Subhanallah. Ibu-ibu nasihat saya ya. MT Hidayah Sakinah haram berhutang. Jangan. Bukan berarti saya istilahnya mengharamkan secara mutlak, enggak. Jangan deman berhutang Bu. Jangan. Lebih bagus kita makan ala kadarnya daripada makan enak itu berhutang. Seperti misalnya ngawinkan anak, Masya Allah, Tabarakallah. Wah mewah, betul. Ya di hotel bintang 5 misalnya. Tapi ternyata subhanallah ketika mengawinkan anak tadi itu hasil utang. Nauzubillah jangan dipaksakan. Sudah di gedung sini kan ada tuh. Subhanallah misalnya nyewa ya sekolahan SD atau SMP kan bisa kan? Bisa. Atau gedung kelurahan misalnya bisa kan? Bisa. Ya kalau ada fulusnya Bu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang wah mewah ya nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada fulusnya jangan. Termasuk nih wanti-wanti saya ibu-ibu. Beli tas yang branded atau baju yang branded juga. Kalau nggak ada fulusnya udah. Lihatin baju teman aja yang branded itu. Lihatin tasnya, pegang-pegang tas teman yang branded tadi itu. Syukur-syukur kalau teman itu dapat hidayah, ngasih hadiah buat kita. Jelas ibu-ibu? Udah, sudahlah jangan pakai hutang. Dan kalau ibu-ibu berhutang juga, tolong infokan kepada suami. Supaya suami ibu segera membayar hutang ibu. Jangan diam saja Bu. Ya, nah Rasulullah itu sempat Bu tidak mau untuk menyolatkan jenazah orang yang meninggal dunia, sahabat yang meninggal dunia karena hutang. Nabi SAW bertanya, hal taraka lidainihi min qada'in, apakah yang berhutang ini meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya? Kata para sahabat, la ya Rasulullah. Dia tidak punya uang, tidak punya harta warisan untuk melunasi hutangnya. Kata Nabi, sallu ala sahibikum. Monggo silahkan kalian saja menyolatkan jenazah. Aku tidak mau untuk apa? Menyolatkan jenazah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Segera dibayar Bu ya. Apa doanya Bu supaya kita segera bisa melunasi hutang kita Bu? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku, kayakanlah aku dari rizkimu yang halal. Sehingga aku tidak mencari rizki yang haram. Ya Allah, kayakanlah aku dari karunia yang Engkau berikan kepadaku. Sehingga aku tidak mencari ya karunia dan nikmat tersebut dari selain Engkau. Nah, dalam sujud sebelum salam, kita yang masih punya hutang, tolong banyak-banyak baca doa ini. Supaya Allah Jalla wa'ala memberikan pertolongan kepada kita hingga kita bisa apa? Melunasi hutang-hutang kita. Jelas Bapak Ibu? Jangan berhutang lagi Bu ya. Nah, enggak ada, alhamdulillah. Taib. Nah, kesimpulannya bagi pelaku dosa besar, entah itu bunuh diri, entah narkoba, ya, bencong, disalatkan ke jenazahnya Bu. Guys, kalau dia muslim, tetap disalatkan jenazahnya Bu. Tetap apa? Disalatkan jenazahnya. Bencong Ustaz, udah ganti jenis kelamin lagi. Gimana Ustaz? Dia laki apa perempuan sih Bu? Laki Ustaz, anak tahu kecilnya. Subhanallah, tahu kecilnya kata ibu-ibu itu. Nah berarti apa? Nanti diurusi jenazahnya seperti laki-laki apa seperti perempuan? Laki-laki. Diurusi jenazahnya laki-laki. Jadi imam itu posisinya nanti kalau yang bencong itu meninggal dunia,
Ya, imam itu posisinya berhadapan dengan kepalanya atau di tengah tubuhnya? Kepala. Subhanallah. Meskipun ibu-ibu nih, subhanallah, ibu-ibu kan deman ya, cari informasi-informasi begitu. Katanya sih sudah ganti kelamin, Ustaz. Katanya sudah ini, subhanallah. Tapi dia laki-laki, Bu, laki-laki. Taib. Tetap disalatkan apa? Jenazahnya. Nauzubillah ya. Nah, memang dianjurkan bagi orang ya yang dianggap tokoh masyarakat tidak ikut serta menyolatkan jenazahnya. Kenapa? Supaya jangan sampai nanti ada yang meninggal dunia gay, bencong, ya homoseksual dan seterusnya itu. Supaya orang itu paham, mengerti tentang dosa besar yang luar biasa. Ya, dikenakan dia melakukan dosa apa? Tadi, ya, menjadi bencong, menjadi apa? Gay atau homoseksual tadi. Wallahu alam bissawab. Jelas ibu-ibu? Nanti kita lanjut lagi ya bulan depan insyaallah. Jangan libur lagi, Bu. Nanti lupa lagi ini. Ada pertanyaan enggak? Sudah jam 11. Kalau enggak saya mau takziah nih masalahnya. Silakan ibu-ibu kalau ada pertanyaan atau bapak-bapak juga. Bapak-bapak enggak usah deh karena ini acaranya ibu-ibu, Pak. Nah. Ada ibu-ibu? Hurry up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya mau bertanya. Dulu ketika almarhum ayah saya meninggal, saya sudah menyolatkan jenazahnya. Tapi saya tidak hafal bacaan takbir ketiga dan keempat. Doa untuk si mayit. Bolehkah sekarang saya datang ke pemakamannya untuk menyolatkan jenazah, untuk mengulang salat jenazah? Ya, tidak perlu lagi. Ya, tidak perlu ibu-ibu, tidak usah. Karena sudah menyolatkan jenazahnya. Beda kalau kita belum menyolatkan jenazahnya. Tugas ibu atau tugas bapak ya mendoakan almarhum dan almarhumah tersebut ya. Karena doa kita sampai ya. Sebab doa kita tersebut mereka apa? Aman di alam barzahnya dan di alam kuburnya. Dalam satu hadis disebutkan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim ya, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, innallaha la yarfa'u darajatal abdil muslim. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala sungguh-sungguh mengangkat derajat hamba muslim fil jannah, di surga. Ketika orang muslim tersebut sudah masuk surga, dia merasa heran. Dia mengakui dirinya itu penuh dengan dosa ketika di dunia. Dia merasa heran mendapatkan surga yang begitu nikmat. Kemudian dia bertanya kepada Allah Jalla wa'ala, ya Rabb, anna li hadhihi, sebab apa aku mendapatkan nikmat yang luar biasa ini? Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, anakmu yang soleh, anakmu yang solehah, selalu memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, agar Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosamu. Anakmu yang soleh, anakmu yang salehah selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala memberikan kebaikan-kebaikan untukmu di alam barzahmu dan di alam akhiratmu. Jadi doa untuk ayah kita yang sudah meninggal dunia, doa untuk ibu kita yang sudah meninggal dunia, sampai enggak? Sampai. Wallahu a'lam bissawab. Tidak perlu mengulangi salat jenazahnya karena dulu belum hafal doa takbir yang ketiga dan takbir yang keempat. Wallahu a'lam bissawab. Tidak perlu ya, kecuali kalau belum menyolatkan jenazahnya, boleh untuk datang ke kuburannya untuk apa? Menyolatkan jenazah. Ustadz, lalu apakah wanita boleh ikut datang ke pemakaman untuk melihat prosesi jenazah dikuburkan? Tidak boleh. Itu pendapat yang benar dan rajih. Berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janais. Kami para wanita diharamkan dan dilarang oleh Nabi SAW untuk ikut serta menyaksikan prosesi pemakaman. Wallahu a'lam bishawab.
Ustadz, kalau saya ikut arisan, saya sudah dapat, takdirnya setelah itu saya meninggal. Apa yang harus keluarga lakukan? Ya bayarin arisannya. Itu kan utang ibu. Arisan itu sama dengannya apa? Utang. Arisan itu kan cara paling mudah kita untuk memberikan pinjaman dan cara paling mudah kita untuk minjam. Bukan begitu? Tanpa harus ngomong kita bisa pinjam. Dan juga tanpa harus ngomong kita mudah untuk apa? Untuk memberikan pinjaman. Subhanallah, yang ikut serta di MT Hidayah Sakinah ini arisan 100 orang. Sekali mencabutnya 1 juta. Berarti berapa? 100 juta dapat. Nah, habis dapat 100 juta, si ibu tadi meninggal. Berarti dia punya utang berapa? 99 juta. Nah, itu diinfokan kepada suaminya. Bilang aja, ayah, kalau aku nggak ada umur, tolong ya datang ke MT Hidayah Sakinah. Aku ikut arisan, ikut main juga arisan di situ. Hah, itu kan enak. Atau infokan kepada anak-anaknya. Atau ibu MT Hidayah Sakinah datang ke ahli warisnya bu. Jangan diam doang. 99 juta lumayan kan bu? Lumayan ya kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. 6. Apa hukumnya datang ke rumah duka tetangga non muslim yang meninggal dunia? Aslinya tidak boleh takziah kepada non muslim atau kafir. Kecuali jika ada maslahatnya. Di komplek ini kita kenal dengan non muslim. Kenal dengan keluarganya. Meninggal dunia. Maka boleh untuk takziah. Atasan kita meninggal dunia. Kita anak buah nih. Kita takziah kepada keluarganya. Nah, nanti ada bacaannya. Will become ya ibu-ibu, sabar. Bulan depan kita lanjut nanti. Insya Allah ya, wallahu a'lam bishawab. Enak aja jangan dihabiskan hari ini, saya nggak mau. Biarin bikin penasaran ibu-ibu ini ya. Seperti itu, doanya ada, nanti kita akan infokan ya. Seperti itu, 6. Ustadz, disebutkan jika mayit dalam keadaan haid atau junub dimandikan 1 kali. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Nih, di antara ibu kan, tapi Hidayah Sakinah nggak ada contoh. Oh, yang di luar sana, kajian ibu-ibu muda, ya kan? Subhanallah. Kita katakan di kajian yang sebelah sana itu, grup sebelah kan ibu-ibu muda semua. Ada yang meninggal dunia, ada yang meninggal dunia. Kebetulan menurut informasi dari suaminya atau dari anak-anaknya meninggal dunia dalam kondisi apa? Haid. Jelas ya? Nanti memandikannya itu tidak perlu 2 kali, sekali saja. Yaitu memandikan untuk apa? Jenazahnya. Bukan dikenakan haidnya tadi itu. Jelas Bapak Ibu? Begitupun juga ada yang meninggal dunia dalam kondisi junub. Subhanallah, rupanya melakukan itu habis subuh. Habis subuh itu enggak langsung mandi. Dia jalan-jalan dulu. Subhanallah, olahraga dulu. Pas olahraganya di jalan raya. Ada mobil cepat banget menabrak dia. Meninggal dunia. Subhanallah, menurut informasi istrinya, ini si om ini meninggal dunia dalam kondisi apa? Junub. Bagaimana Ustadz? Memandikannya sekali apa 2 kali? 1 kali, bukan 2 kali. 1 kali buat junubnya, 1 kali buat mayitnya. Enggak, 1 kali saja. Jelas ibu-ibu? Nah, ini yang tanya kayaknya tidur ya waktu kita jelaskan ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Tayyib, cukup ya ibu-ibu, saya mau takziah bu. Ya, semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, terhindar dari musibah dan malapetaka, dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di kajian Selasa pekan kedua ini di MT Hidayah Sakinah bisa haji tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.